Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang at-taraduf dalam Al-Quran. Jadi kajian tentang sinonimitas. Oke, di pertemuan ini kita akan membahas tentang pertama pengertian at-taraduf atau sinonim, yang kedua eksistensi taraduf, yang ketiga ragam taraduf atau macam-macam taraduf, kemudian yang keempat adalah metode analisis perbedaan linguistik atau yang sering disebut dengan furuk lughawiyah. Oke, pengertian taraduf secara etimologis adalah tatabu, artinya mengikuti. Jika sesuatu mengikuti di belakang sesuatu yang lain, itu disebut taraduf. Jadi kata rodifa, jadi rodifa itu di belakang gitu ya. Oke, taraduf secara terminologis adalah dua kata berbeda yang biasanya digunakan orang Arab untuk menyebutkan satu nama atau benda yang sama dalam penggunaan yang berbeda, atau bahasa kita sinonim. Jadi ketika menunjuk pada satu hal, maka misalkan kita bilang ini adalah mangga sama pelem, kebetulan dua kata yang berbeda atau dua bahasa yang berbeda. Misalkan kita kasih contoh apa ya di bahasa kita. Nah, itu yang disebut dengan taraduf. Oke. Kemudian para linguis mereka membuat syarat ketika dua kata itu disebut sebagai taraduf. Misalkan bisa dan racun, jadi bisa itu ya racun, racun juga bisa itu. Nah, itu mereka punya syarat pertama adalah kesamaan pemahaman, ittihadul mafhum al-lughawi. Jadi bisa dan racun itu sama-sama racun gitu. Kesatuan lingkungan bahasa, artinya itu berlaku dalam satu daerah yang sama. Kemudian kesamaan penggunaan, masa penggunaan, artinya bukan zaman dulu sama sekarang gitu, jadi di satu zaman yang sama. Kemudian salah satu lafal bukan hasil perkembangan fonologis yang lain. Kalau dalam bahasa Arab yang mereka perubahan karena huruf, maka itu mungkin terjadi, tapi dalam bahasa Indonesia saya kira tidak. Oke, para ahli bahasa membagi taraduf itu menjadi beberapa. Ya, ada taraduf kamil, kemudian ada at-taqarrub ad-dalali, kemudian ada at-tafsir, kemudian ada sibut taraduf, ada terjemah, ada al-jumal al-mutaradifah dalam konteks kata, kemudian al-istilzam. At-taraduf al-kamil itu adalah yang sinonim total. At-taqarrub ad-dalali itu pada maknanya saja yang berdekatan. Kemudian al-jumal itu dalam konteks kalimat. Jadi aku pergi sebelum jam 7, aku aku pergi sebelum jam 7, aku berangkat setelah jam 7. Itu kira-kira al-jumal. Kemudian kalau istilzam itu konsekuensi dan yang lainnya begitu ya. Nanti kita bisa diskusi. Nah, saya kasih contoh, misalkan ada kata sair, harwalah, ada jariu. Nah, ini apakah mutaradif ataukah sinonim ataukah tidak? Karena semuanya sedang berjalan. Ya, sair itu juga butuh gerak kaki, harwalah juga butuh gerak kaki, jariu juga sama. Nah, ini secara kenyataan ini adalah gerak kaki, hanya kemudian secara dalali dia beda. Jadi sair itu lari, harwalah lari sair itu jalan, harwalah lari kecil, kemudian jariu lari kenceng. Demikian juga kalimat-kalimat berikutnya seperti raib, syak, dan seterusnya.
para ulama berbeda apakah di Quran itu ada sinonim ataukah tidak. Jadi apakah taraduf itu eksis dalam Quran. Yang satu mengatakan ada taraduf di Quran, jadi ada sinonim di Quran. Ini pendapat jumhur al-lughah. Dari kalangan muasir kontemporer itu ada Subhi Saleh, ada Ibrahim Anis. Nah, karena mereka mengatakan bahasa Arab adalah bahasa Quran adalah bahasa Arab. Jadi kalau sama-sama bahasa Arab pasti menggunakan apa yang terjadi pada bahasa Arab. Jadi berlaku apa yang berlaku dalam bahasa Arab. Kata mutaradif adalah fakta dalam Al-Quran. Jadi banyak di Quran yang disebut sebagai mutaradif. Bas wa hus, nah itu disebut mutaradif. Nah kemudian wa di situ asku bathi wa husni, ya, misalkan contohnya itu ya. Jadi wa di situ adalah litakid, jadi itu adalah penguatan. Ini argumen-argumen mereka. Di sisi yang lain para penolak taraduf itu di kalangan kontemporer adalah Pintu Syatib. Dan sebelum mereka ada Raghib Asfihani, ada Ibnu Taimiyah. Ya betul, dalam argumen mereka betul Quran ini adalah berbahasa Arab, tetapi Quran ini sudah difahami sejak dari awal dia adalah mukjiz melebihi bahasa Arab. Jadi tidak ada keharusan kalau Quran itu berbahasa Arab maka harus menggunakan apa yang berlaku dalam bahasa Arab berlaku dalam Quran. Karena sejak dari awal dia adalah mukjiz melebihi bahasa Arab. Dan begitu seterusnya. Jika kita sepakat bahwasanya di Quran itu tidak ada sinonim, maka kita harus punya mekanisme untuk membedakan antara dua kata yang diangkat sinonim. Maka di sini ada beberapa cara menganalisis perbedaan linguistik. Misalkan kita kasih kedua saja ya. Misalkan dalam skala kata, misalnya kata soal dan istifham. Soal itu kalau orang Arab mengatakan dari kata sa'ala, dia adalah ghairu mazid, jadi dia tidak ada tambahan di situ. Nah, kemudian kalau istifham ada alif sin ta, maka tentu meskipun dua-duanya sama artinya meminta, maka bertanya begitu ya. Sama-samanya bertanya, maka soal itu lebih ringan daripada istifham. Jika kita mengatakan astafhim, maka itu tentu itu lebih berat. Kenapa? Karena dia harus ada ziyadatu kalimat, ziyadatu huruf gitu ya. Contoh yang lain adalah ketika kita ingin membedakan antara dua kata ilmu dan ma'rifah. Jadi ilmu dan ma'rifah itu sama-sama artinya mengetahui. Hanya bedanya adalah ketika ilmu itu punya satu objek, sementara kalau ma'rifah itu biasanya punya dua objek. Ini menunjukkan kalau ilmu itu hanya dipakai untuk, kalau orang filsafat mengatakan pengetahuan tasawuri, sementara ma'rifah itu pengetahuan tasdiki. Yang lain kita akan diskusikan. Oke. Setelah kita berbicara tentang di Quran itu ada taraduf atau tidak, kemudian kalau kita menguatkan bahwa di Quran ada taraduf, maka ada mekanisme untuk membedakan itu. Maka di sini sesungguhnya perbedaan itu bukanlah benar-benar beda yang lepas gitu, artinya beda yang tersapi, tetapi perbedaan itu hanya perbedaan perspektif, perbedaan dari dua sudut. Jadi ini antara ahli nahwu dan ahli balaghah. Jadi misalkan kalau syair harwala kemudian jaryu itu sama-sama tetap bergerak, sama-sama berjalan. Nah, tetapi perbedaannya adalah pada ketika ahli dalalah dia berbicara tentang sifatnya. Demikian tadi presentasi tentang at-taraduf dalam Quran, semoga bermanfaat.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.